Halo sampai anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Ibu berharap semuanya baik-baik saja. Anak-anak ibu, hari ini kita kembali belajar pelajaran agama Katolik. Nah, anak-anak ibu, judul materi kita pada pagi hari ini adalah saya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Selanjutnya, anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus berdoa. Di mana berdoa itu sebagai ungkapan terima kasih kita sama Tuhan, karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Semalam Tuhan sudah melindungi kita, menjaga kita sepanjang tidur kita. Nah, pada hari ini kita kembali berkumpul bersama keluarga kita, kedua orang tua kita dan saudara kita. Dan hari ini juga kita kembali sekolah secara online di rumah karena masa pandemi. Dan kalian juga dapat bertemu dengan guru kalian dan teman-teman kita walau hanya secara online. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, ajarilah kami untuk membedakan yang baik dan buruk. Berilah kami semangat untuk melakukan yang baik terhadap semua ciptaan-Mu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu, selanjutnya mari kalian mengamati gambar. Nah, di sini gambar adalah perbuatan baik dan buruk. Gambar yang pertama, ada seorang perempuan memberikan makan pada kelinci. Gambar yang kedua, ada seorang laki-laki dan seorang anak perempuan kecil, di mana seorang anak kecil mengangkat kelinci pada telinganya. Nah, bandingkan yang mana menyenangkan bagi kelinci. Apakah gambar nomor 1 ataukah nomor 2? Nah, anak-anak ibu, hewan itu diciptakan oleh Tuhan untuk kita manusia. Hewan itu dipelihara untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai hiburan atau untuk dimakan. Seperti manusia, hewan peliharaan juga membutuhkan kasih sayang agar dapat hidup, tumbuh sehat dan memberi manfaat bagi kita. Kalau hewan disiksa, hewan pun akan merasa sakit dan menderita. Kalau hewan-hewan itu dapat berbicara, apakah yang akan mereka katakan? Manakah yang kamu pilih? Berbuat pada gambar nomor 1 ataukah berbuat pada gambar nomor 2? Selanjutnya, mari kita membaca kitab suci. Hari ini diambil dari kitab Roma bab 12 ayat 9 sampai 21. Anak-anak ibu, silakan kalian membuka kitab suci. Nah, kitab suci ini, kitab Roma ini berada di kitab suci Perjanjian Baru. Nah, judulnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Mari kita membaca. Rasul Paulus memberi nasihat, kasihilah dengan ikhlas, bencilah yang jahat dan berpeganglah kepada apa yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga, dan hendaknya kamu saling mendahului memberi hormat. Selanjutnya, mari kalian mengamati gambar. Anak-anak ibu, gambar yang ada pada layar yang saat ini kalian lihat merupakan pilihan kita, berbuat baik atau berbuat jahat. Nah, anak-anak ibu, jika kita lebih sering melakukan perbuatan jahat atau buruk, itu kita masuk golongan. Jika kita sudah meninggal nanti, kita masuk dalam lingkungan pengikut setan atau masuk dalam suatu tempat yang disebut neraka. Nah, jika kita selalu melakukan perbuatan yang baik, menolong sesama, kita akan menjadi pengikutnya Tuhan. Nanti pada saat kita sudah meninggal, tempat kita bersama para orang kudus dan malaikat-malaikat di surga. Nah, anak-anak ibu,
Anak-anak ibu, sebuah pertanyaan untuk kalian. Pernahkah kalian tergoda untuk melakukan perbuatan buruk di sekolah atau di rumah? Contohnya di sekolah, mungkin kalian mendorong teman kalian hingga jatuh, atau mengambil pensil teman kalian pada saat kamu lupa membawa pensil. Nah, itu merupakan perbuatan buruk. Apakah kalian pernah tergoda melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk demikian? Ataukah mungkin di rumah kalian melawan perintah orang tua, terus mengganggu adik hingga menangis? Nah, anak-anak ibu, bolehkah kita membalas kejahatan seseorang dengan berbuat jahat? Jawabannya, ya tidak boleh. Jika ada teman ataupun orang yang kita tidak kenal melakukan perbuatan jahat kepada kita, contohnya mungkin mendorong kita hingga jatuh, nah kita jangan pernah membalasnya, tetapi kita harus berdoa sama Tuhan, kita memaafkan dia, kita minta sama Tuhan untuk mengampuni dosanya. Nah, pada saat kamu memaafkan orang yang melakukan perbuatan jahat terhadap kalian dan berdoa minta pengampunan sama Tuhan, maka Tuhan akan selalu melindungi kita, Tuhan memberikan kita rezeki yang banyak, dan Tuhan akan memberikan tempat kita serta kehidupan yang terbaik nanti di surga nanti. Selanjutnya, pernahkah kalian berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat? Mungkin kita sulit berbuat baik terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Tetapi jika kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, maka Tuhan selalu melindungi kita, memberikan kita rezeki yang banyak, serta melindungi kita dari segala mara bahaya. Selanjutnya, anak-anak ibu, kalian masih mengamati gambar yang ada pada layar. Di sini merupakan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Dengan berbuat baik, kita akan merasa damai, hidup dalam rukun dengan sesama. Sebaiknya perbuatan jahat membuat orang lain itu merasa menderita. Perbuatan jahat orang lain hendaknya tidak dibalas dengan berbuat jahat, agar tidak menambah permusuhan kita. Bila kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka ia akan sadar dan berhenti berbuat jahat kepada kita. Karena itu, kalahkanlah setiap kejahatan dengan perbuatan baikmu. Nah, anak-anak ibu, setelah kalian mendengar materi pada pagi hari ini kalian mempunyai tugas. Tugasnya mengerjakan soal di buku tugas. Nah, soalnya adalah pilihan ganda. Nah, sebentar kalian catat dan kalian kerjakan. Dan soalnya tidak lari daripada cerita atau materi yang baru ibu sampaikan. Nah, soalnya ada 5, kalian kerjakan di buku tugas kalian. Anak-anak ibu yang terkasih, demikianlah pelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih dan semangat mengerjakan tugas. Kita akan kembali bertemu lagi di materi yang akan datang.